Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Kembali di sini Mari akan general reading lagi ya untuk membaca energi terkini hubungan antara kamu bersama dengan dia, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Namun sebelum mulai tarik kartu tarot, mari ingatkan bahwa ini general reading, energinya kolektif, udah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya di sini akan vice versa, kebolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya, langsung aja kita mulai. Energi dalam hubungan kamu bersama dengan si dia adalah Knight of Wands, kondisinya kebalik. 7 pentakel. Oke. Oh, ada seseorang yang kecewa berat sama kamu. Ada seseorang yang nampaknya di sini tuh kayak kondisi sekarang ya. Itu dia kayak nggak bisa tuh maafin kamu. Nggak tahu apa yang kamu lakukan di sini. Tapi yang jelasnya dia katakan bahwa kamu bikin dia itu marah, bikin dia itu meradang gitu. Ada yang kamu lakukan yang sebenarnya dia itu nggak nyangka gitu ya. Dia tidak dapat mengira bahwa kamu tega ngelakuin sesuatu ya, tindakan sesuatu ke dia, ke hubungan kalian ini. Nah di situ. Jadi kondisi terkini dari dia, alih-alih ingin membersamai kamu, justru di sini kayak ada, aku akan tinggalkan kamu dengan secepat-cepatnya gitu ya, dengan waktu tempo yang sesingkat-singkatnya kayak gitu. Karena kali ini kamu kayaknya tuh tidak bisa termaafkan kayak gitu ya. Kali ini kamu tuh udah kayak kelewatan batas gitu. Kamu udah benar-benar tidak respect lagi ke dia gitu. Kamu kayak tidak menganggap dia ini sebagai pasangannya kamu gitu. Nah makanya dia itu tanpa mau berpikir, saya rasa dia akan mengambil langkah-langkah gitu ya, yang di situ nunjukin bahwa dia akan mengabaikan dirimu. Nah di sana ya, dia tidak melihat pola tingkah lakunya kamu itu wajar gitu. Dia nggak bisa menerima gitu ya tindakan-tindakannya kamu itu. Jadi ini beberapa, dia nggak akan ngomong sama kamu ya bahwa dia mau ninggalin kamu, atau setidaknya ini masih di ranah pikirannya dia mau ninggalin kamu. Soalnya ini kayak marah berat kayak gitu ya, kayak marah besar di sini. Kalau Mari tangkap energinya dia gitu, ini kayak yang tidak dibikin-bikin gitu loh ya. Ini kayak dia tuh hancur banget gara-gara kamu. Moodnya ini lagi nggak enak nih, lagi pengen kayak nerekam orang aja ini ya, gara-gara hubungannya sama kamu. Ini bisa di kantor tuh marah-marah gitu ya, bisa tuh di rumahnya dia tuh uring-uringan kayak gitu. Ini lebih-lebih modelnya tuh dari kayak orang sakit gigi gitu ya. Soalnya lagi sakit hati sekali kayak gitu. Kok kayaknya ini nggak ada nih yang bisa membaikkan hatinya dia, lagi nggak ada nih yang bisa menghibur dirinya gitu. Sekarang dia lagi biarkan api kemarahan itu melahap dirinya sendiri kayak gitu ya. Jadi dia kayak yang inilah dia lagi melihat bahwa tidak semua tuh apa yang dia inginkan bisa mewujud nyata kayak gitu ya. Gak tahu apakah memang itu dengan sengaja kamu lakukan ataupun di situ tidak sengaja kamu lakukan, tapi itu saya lihat cukup memberikan hantaman yang kuat terhadap orang ini gitu ya. Jadi dia melihat bahwa sejauh ini atau sepanjang ini hubungan kalian gitu, kayaknya baru sekarang, baru kejadian belakangan ini tuh yang bikin dia sulit banget bisa kembali menerima kamu gitu ya. Atau ini bisa hanya
hanya sebentar aja, bisa ini hanya kayak fasenya aja dulu gitu kan. Namanya juga ini lika-liku hidup ya, nggak bisa tuh yang manis aja gitu. Tetap ada hal-hal yang berseberangan antara maunya seseorang yang diharapkan tuh dari orang lain. Nah kayak gitu ya. Jadi dia di sini bisa dikatakan mau balas dendam lah sama kamu kayak gitu ya. Atau di sini dia akan lakukan tindakan yang dia anggap tuh kurang lebih sama seperti apa yang kamu lakukan ke dia. Nah, ini mempertimbangkan untuk mengeliminasi kamu dari hidupnya tuh, ini udah ada banget gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya masih pacaran, nah di sini dia udah yang nganggap enggak bisa, kamu tuh nampaknya bukan sosok suami atau istri yang dia idam-idamkan gitu ya. Nah, ada perbuatannya kamu soalnya yang dia bilang aku tuh nggak sanggup menerima sisi kamu yang itu tuh gitu. Setidaknya itu energi sekarang ya. Makanya ini setiap hari kita taruh reader itu upload energi baru. Namanya energi naik turun, hati terbolak-balik, pikiran berubah-ubah kayak gitu kan. Tapi yang jelasnya ini bisa sampai sebulan ke depan dia masih agak panas aja sama kamu. Namun itu tergantung juga ya dari bagaimana tingkah lakunya kamu untuk menghandle, untuk mempengaruhi perubahan dalam hubungan kalian ini. Jadi ini moodnya lagi swing banget, moodnya lagi out-outan gitu ya. Ini bisa tuh untuk beberapa nampaknya pecah-pecahin barang kayak gitu ya. Namanya dia bilang ini bisa beberapa ini bilang aku lagi di titik nadir hidupku dalam hal percintaan gitu. Dan bahkan nanti dia ini bisa bilang kisah ya bahwa kamu adalah satu-satunya orang gitu ya yang mampu untuk membuat dia tuh kecewa berat gitu. Kamu satu-satunya orang yang berhasil mematahkan hatinya dan membuat hidupnya tuh berantakan. Nah kayak gitu ya. Jadi ada juga di sini ego bermain gitu kan. Ego itu kan maunya diri ya, enggak juga salah kayak gitu kan. Ada maunya diri di sini yang sangat kuat sedang bermain, menolak dirimu apa adanya, masih belum mampu untuk memaafkan dirimu gitu ya. Masih belum bisa untuk melihat versi dari dirimu kenapa kamu melakukan hal itu gitu ya. Dia masih belum bisa melihat dan bahkan dia masih belum bisa menerima. Satu-satunya kebenaran untuk saat ini adalah kamu pasangan yang perlu untuk dipertimbangkan kembali. Nah itu ya dia katakan. Kamu jadi seseorang yang harus lebih dia pertimbangkan apakah dia akan mau membersamai kamu untuk masa depan ataupun di situ tidak gitu ya. Ini hal kecil bisa jatuhnya itu membesar ya kalau dengan energi yang seperti ini gitu. Oke, kamu ada pergerakan di sana. Oh gitu. Oke. Iya gini ya, kamu juga nih pun kesel lihat dia gitu. Kamu kesel banget lihat dia. Kamu di sini ya sebenarnya bukan dengan niatan gimana-gimana sih ke orang ini tadinya. Itu yang bikin dia tuh kecewa sama kamu. Karena kamu lihat, karena mari lihat di sini kamu yang kayak melakukan sesuatu yang kamu rasa tuh mesti kamu lakukan kayak gitu. Ya, memang ini kondisinya kalian ini lagi marahan ini. Kamu pun tidak bisa menerima dia yang seperti itu, gitu ya. Ini bisa jadi ya, beberapa kalian sedang mensupport seseorang. Kamu sebenarnya mengambil peran yang cukup besar dalam hidup orang ini. Makanya, mari nampak di sini kamu tuh kalau nggak kamu bantuin finansialnya dia, gitu ya. Kamu bantu dia untuk menyelesaikanlah persoalan-persoalan hidupnya dia. Nah gitu. Kamu cukup baik selama ini terhadap seseorang gitu kan. Nah, namun lama-lama
kamu bilang bahwa aku nggak mau manjain dia lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu ya kalau Mari lihat. Kamu energinya sedang pengen nyadarin orang ini, barangkali dengan cara-cara yang keras memang ya. Tapi kamu mau nyadarin dia bahwa dia tuh harus bertanggung jawab minimal terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi dia tuh nggak bisa selamanya tergantung sama kamu. Dia tuh nggak bisa selamanya yang mengharapkan dirimu aja gitu ya. Jadi kamu tuh mau dia berlaku selayak-layaknya seorang manusia. Nah kayak gitu. Jadi ini kayaknya kamu tarik fasilitas-fasilitas dari dia ya. Misalnya kamu ngasih apa sama dia, misalnya kamu bantu dia bayar kosannya, misalnya kayak gitu ya. Atau kamu selama ini yang nge-backup urusan rumah tangganya kalian gitu. Nah, jadi begitu kamu menghentikan aliran dana gitu ya, atau kamu menarik kembali privilege yang kamu berikan ke dia, tentu saja itu bikin dia kayak ngamuk, bikin dia tuh kayak yang kecewa sama kamu, gitu. Padahal kamu di sini sedang mengajak dia, ayo dong, kamu dewasa dong, kayak gitu ya. Kamu harus bertanggung jawab lah terhadap hubungan kita. Kamu harus bertanggung jawab terhadap dirinya kamu sendiri, gitu ya. Kamu nggak bisa jadiin aku ATM berjalannya kamu, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh aja nih. Kamu nggak bisa jadikan aku tempat pelampiasan kelemahannya kamu, gitu. Kamu harus beresin sendiri persoalan, urusan, dan kebutuhan mendasar dirimu. Nah, Mari rasa sih arahnya kamu ke situ, gitu ya. Dan nampaknya di sini kalau dia marah-marah sama kamu, saya rasa kamu tuh nggak bakal tinggal diam, gitu. Kamu berani juga bersikap, dia marah-marah sama kamu. Kalau nggak kamu jawab ngamuk, gitu ya, minimal kamu di situ ngeblokir dia. Minimal kamu di situ biarkan dia uring-uringan sendiri tanpa kamu tanggepin. Nah, kayak gitu ya. Tapi yang jelasnya kamu tuh tidak gentar, kamu tuh nggak takut dengan apa yang kamu lakukan gitu. Soalnya di balik tindakannya kamu itu ada muatan atau makna yang positif di sana. Nah, kayak gitu. Ya, ada makna dan niatan yang positif di situ. Nah, jadi misalnya kayak gini ya, ini juga bisa bahwa mungkin selama ini dia ngasih ini dan itu dan segala macam sama kamu, tapi kamu juga kayak yang nggak mau jadi benalu bagi hidupnya dia, gitu ya. Kamu juga ingin mengaktualisasikan dirinya kamu ingin bekerja, kamu ingin sekolah, gitu ya. Kamu ingin bahwa hidupnya kamu tuh bukan hanya di dapur saja, bukan hanya nyusuin anak aja kayak gitu ya, bukan hanya disimpan di rumah aja, tapi kamu punya passion yang besar. Kamu ingin bahwa ada sebuah legacy yang kamu tinggalkan, ada sebuah kisah tentang siapa sih dirimu kayak gitu ya. Jadi di sini kayak yang kamu minta izin, kamu nih kalau Mari lihat ya ngomong sama dia ya kan, kamu berani ngomong soalnya orangnya di sini. Kamu ngomong sama dia atau kamu tunjukkan, aku maunya kayak gini. Langkahku selanjutnya dalam kehidupanku adalah seperti ini. Jadi entah siapa yang membackup siapa di situ ya. Entah kamu yang tadinya membackup dia terus kamu tarik semua pemberian-pemberian kamu ke dia, atau kamu hentikan pemberian-pemberian kamu ke dia. Atau kamu tidak hanya cukup berpuas dengan apa yang dia berikan kepada dirimu, kamu di sini menjadi manusia yang sesungguhnya, gitu ya. Kamu ingin menguatkan otot-otot pikiranmu, gitu ya, tenagamu, gitu ya. Tentu saja dengan kamu kembali masuk ke sosial masyarakat, berinteraksi dalam pekerjaan barangkali, dalam sekolah, gitu ya. Atau mungkin masuk ke arisan-arisan tertentu kayak gitu ya. Tapi yang jelasnya tindakan kamu itu tidak disepakati, tidak disetujui oleh
partnernya kamu ini, dia menganggap bahwa kamu sedang melawan dia, kamu sedang menentang dia, kayak gitu ya. Kamu sedang mengambil langkah yang kamu tahu bahwa dia itu nggak suka kalau kamu ngelakuin itu, gitu loh. Nah, di sana. Jadi kamu tuh kayak mencoel gitu ya, kamu kayak mentoel-toel gitu ego-ego dirinya dia gitu. Dan mungkin apa yang kamu lakukan ini, mari lihat sih sebenarnya tidak salah gitu ya. Soalnya ini the tower. Jadi the tower ini sebenarnya sesuatu yang di dalam diri itu yang kayaknya tidak relevan untuk dibawa hari ini dan untuk ke depan. Nah gitu, ada sesuatu dari dia tuh yang harus dihancurkan biar bisa terjadinya keharmonisan, pertumbuhan yang sehat di antara kalian berdua ini. Nah gitu ya, karena Mari bukannya mau kayak puja-puji kamu ya, enggak, tapi ini niatan kamu. Niatannya kamu adalah 8 koin. Jadi 8 koin ini menggambarkan tentang meningkatkan potensi diri gitu ya, menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif gitu, semakin baik, semakin berkemampuan gitu ya, semakin mandiri. Nah itu niatannya kamu gitu. Kamu sedang mau ngasih tahu sama dia bahwa ada sesuatu yang harus dia terima karena ini adalah satu hal yang benar menurut kamu. Nah di situ. Tapi dia bisa dengan ego anak-anaknya dia, bisa kayak gitu ya, yang di situ masih kayak yang menentang banget gitu. Tapi kamu juga bukan orang yang bisa didikte sampai sekian lama kayak gitu ya. Satu saat ini kamu akan memberontak dan inilah saatnya kayak gitu. Memang kamu di sini berontak banget orangnya. Kamu saya rasa sedang gagah berani juga ya. Maksudnya kamu tuh tidak akan takut terima resiko apapun di depan sana atas hasil dari perbuatannya kamu di sini, gitu ya. Jadi kamu tuh kayak yang nggak nunjukin kelemahannya kamu di saat dia misalnya ngamuk-ngamuk atau di saat dia mendiamkan kamu gitu. Jadi ini cenderung kayak kamu tuh tidak pedulian terhadap izinnya dia gitu kan, karena kamu tahu bahwa tidak ada yang salah yang kamu lakukan di sini gitu kan. Jadi kamu di sini kayak yang berani aja lah gitu. Kamu yang ini bahkan bisa beberapa sekiranya untuk putus cinta pun mungkin kondisi saat ini kamu sedang tidak takut gitu ya. Apabila tindakannya kamu ini berbuntut panjang dan kemudian membuat kamu dan dia ini berpisah, saya rasa kondisi hari ini, sekarang ini, dalam waktu dekat ini, kamu bilang, ya enggak masalah, kayak gitu. Lah toh efeknya, ya lah toh apa yang kamu tuju, apa yang kamu usahakan di sini, itu memang sebuah hal yang besar, sebuah hal yang baik gitu, ya. Dia dengan ego kepuasan dirinya dia di situ yang sedang terhajar gitu ya, yang sedang tertumbuk di situ. Makanya dia ini yang ngamuk aja lah sama kamu gitu, minimal dia akan mendiamkan kamu. Tapi apapun yang kamu lakukan, kok Mari merasa optimis ya. Mari merasa optimis bahwa jangan-jangan itu yang kamu lakukan itu ya, sesuatu atau langkah-langkah yang kamu lakukan itu akan menyelamatkan dirimu gitu loh. Itu akan membawa dirimu ke jalan yang tepat gitu ya, ke arah yang tepat gitu ya. Misalnya kamu tuh kayak pengen bekerja kayak gitu ya, ya sia-sia dong apanya kamu, titelnya kamu kayak gitu ya. Sia-sia dong kalau kamu tuh hanya misalnya capek bekerja tapi uangnya kamu tuh untuk dia aja gitu.
udah saatnya kamu juga kayak menikmati pencahariannya kamu sendiri jika kamu selama ini bantuin dia ya. Nah di sana gitu. Iyalah, mandirilah, harus beranilah mandiri kayak gitu kan. Kamu mengajar dia mandiri atau kamu mengajar dirinya kamu tuh jadi orang yang berkemampuan untuk diri sendiri gitu ya. Jadi di sini kamu kayak sedang mengeliminasi justru hal-hal yang negatif ya. Kalau mari lihat, kamu bukan sedang mencoreng kepositifan, tapi di sini kamu sedang menunjukkan kepositifan itu sendiri dan menjatuhkan kenegatifan. Nah gitu. Mungkin caranya itu yang iya kadang-kadang kan butuh kayak gitu ya. Kadang-kadang butuh perang dulu untuk tahu kayak gimana sih itu damai kayak gitu ya. Nah di sana. Jadi dia ngamuk sama kamu, kamu juga balas ngamuk di sini. Kalau mari lihat, atau minimal kamu tuh yang kayak tidak bergeming, kamu yang tidak kayak merasa bersalah lah. Oh kondisinya lagi enggak. Kamu justru di sini lagi kondisi percaya diri banget. Kamu kondisinya di sini kayak lagi optimisnya banget, kayak gitu ya. Kamu tidak akan nunjukin kasih sayangnya kamu sama dia untuk sekarang. Gitu ya. Kamu tuh nggak yang buru-buru merubah pemikirannya kamu, mengubah langkahnya kamu, enggak. Kamu teguh dulu di sini jalan. Kalau mari lihat ya, karena kamu tuh udah yakin gitu. Kamu tuh udah yakin bahwa ini yang kamu pilih ini, apa yang kamu lakukan ini untuk kebaikan bersama. Bukan hanya untuk kebaikannya kamu aja, tapi kebaikan bersamanya kalian gitu. Ya baguslah kalau misalnya kamu tuh nggak mau menampung seseorang yang melemahkan dirinya sendiri gitu ya, atau kamu tuh nggak mau berinteraksi dengan seseorang yang mau melemahkan potensi dan kualitas dirinya kamu gitu kan. Udah saatnya lah kamu jadi seseorang seperti seseorang yang kamu maui. Kamu menuliskan sendiri juga kisah perjalanan kehidupannya kamu gitu ya. Dan kalau mari rasa ini memang penting hal-hal ini dilakukan gitu. Jadi tidak yang kayak menyerah tidak akan menyerah ya dalam keadaan yang seperti ini aja gitu ya. Justru ada peningkatan yang lebih memungkinkan terjadi dalam situasi yang seperti ini gitu ya. Situasi ke depan itu kayaknya akan ada peningkatan di sana gitu. Butuh untuk menunjukkan diri, ini loh aku gitu ya. Dia juga butuh kemarahan dia ini juga sebagai jalannya kamu untuk mengetahui tentang seseorang ini gitu ya. Kemampuan kamu mendampingi seseorang ini gitu. Kamu juga akan tahu sisi shadow-nya dia, sisi gelapnya dia, sisi arogannya dia, sisi keras kepala dan segala macam. Dan demikian juga kamu. Kamu juga butuh agar dia memahami tentang siapa kamu yang sesungguhnya. Bukan hanya dari sisi manis, cantik, sisi malaikatnya aja gitu ya. Tapi di sini malaikat dan iblis itu sama-sama dilihatkan gitu ya. Karena memang itu semua ada dalam dirinya kita kan. Makanya bisa balance hidupnya kita, sisi gelap, sisi terangnya kita gitu. Nah ini yang sekarang sedang kalian sama-sama saksikan. Kalau ini hubungan rumah tangga, sudah masuk dalam rumah tangga, bisa rumah tangga ini agak goyang sedikit di situ ya. Mungkin sampai beberapa bulan ke depan gitu. Tapi setidaknya ada, kamu tuh bisa kayak membebaskan dirinya kamu gitu ya. Kamu bisa yang kayak merdeka. Kamu tidak mau ada beban lanjutan dan kemudian ada penyesalan untuk kamu di masa depan gitu. Karena kamu tidak berlaku seperti hari ini. Nah, di situ ya, kamu ingin terjadi perubahan dalam kehidupan pribadinya kamu dan perubahan juga dalam kehidupan pribadi dari seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Oke, baik. Nah, ini saatnya mari tarik inisial kamu atau inisial pasangannya kamu, zodiaknya kamu atau zodiaknya pasangan kamu ya.
Oke, pembacaan ini paling ditujukan kepada dirimu dengan dirimu atau dirinya dengan inisial Q, N, F, E, K, M, I, inisial J, hadir di situ S, disusul W, dikejar sama C gitu ya. Kemudian diikuti oleh X. Kemudian datang di situ awalan dari huruf A ya. Kemudian ada U di sana bersampingan dengan V. Kemudian di situ V kayak gini ya. Kemudian di situ tampil Z. Kemudian datang dia itu inisial Y dan ditutup oleh inisial T gitu ya. Kemudian ini zodiaknya kamu atau zodiaknya DE ya, zodiaknya beliau, dia. Tampil pertama di sini ada Capricorn. Kemudian di nomor 2 ada Aquarius. Nomor 3 di situ ada energi dari Gemini. Kemudian di situ hadir Leo. Disusul cantik sama Pisces. Kemudian datang di sini saudara seelemen ya, ada Cancer di sana. Oh, disusul juga saudara seelemen dari Scorpio. Kemudian di situ hadir energi lagi-lagi Scorpio. Ah, ini dia dari elemen tanah menyusul, hadir situ Taurus. Kemudian di sini disusul lagi sama Capricorn. Datang dia di situ energi dari Sagittarius, elemen api. Kemudian hadir di sini diwarnai sama elemen udara Aquarius. Lagi-lagi di situ Capricorn, ini Cancer ya. Kemudian Pisces lagi, Capricorn lagi. Nah, oke, itu dia energi Leo, energi Aries, Sagittarius, Pisces, Scorpio dan Cancer. Oke, itu aja yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu dirimu pahami dan sampai berjumpa ya di reading Mari yang berikutnya.